Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saudara yang berbahagia, pada video kali ini saya akan menayangkan tayangan eksklusif. Saya mendatangkan seorang ODP atau lebih pasnya disebut mantan ODP Corona, orang dalam pengawasan. Saya akan mencoba untuk bertanya-tanya tentang bagaimana kok bisa jadi ODP ya. Mungkin kronologinya bagaimana Mas Randa, ini namanya Mas Randa Al-Gantengi. Ya, kenapa kok bisa jadi ODP ya? Silakan Mas Randa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara saya Mas Alim yang telah membuat konten ini dengan sedikit dipaksa sih memang. Jadi ODP, kenapa jadi ODP? Yaitu kemarin melakukan perjalanan dinas ke Semarang, Solo, dan Jogja. Sebelum kota ini menetapkan status menjadi KLB, salah satu usaha pemerintah setempat untuk mencegah penularan penyakit virus corona adalah menghentikan semua perjalanan dinas dari seluruh OPD yang ada di kota-kota ini. Jadi hari Minggu berangkat, hari Senin Selasa itu jadi sudah tidak ada yang boleh dinas lagi. Jadi kondisinya di Jogja, di Solo, dan di Semarang juga ya mesti ada yang berubah, agak sepi katanya orang-orang setempat. Nah, setelah itu pulang ke sini, sebelum pulang kita harus lapor ke Dinas Kesehatan di tim COVID-19 ya, gugus COVID-19 itu lapor dan ditetapkan sebagai status ODP, orang dalam pantauan. Ya, gitu, biasanya yang diberi status ODP ini seperti apa aja kriterianya Mas Randa? Apakah dia yang habis dari luar kota saja atau bagaimana? Karena kemarin saya ini ke Semarang, Solo, dan Jogja. Solo kemarin sudah statusnya merah. Nah, mungkin zona faktor merah ya, zona merah. Mungkin faktor itu kita semua di ODP suruh isolasi mandiri. Oh iya. Jadi ini ya kenapa beliau sampai berstatus ODP? Tapi sekarang mantan ya, jangan takut. Sudah 2 minggu. Oh iya. Satu lagi, ketika Anda berstatus ODP, kira-kira ada nggak pandangan aneh dari masyarakat sekitar kita? Pasti. Status ODP ini rasa-rasanya, coba bisa bayangkan, orang yang positif corona, orang yang PDP, orang yang ODP, itu statusnya. Saya sebagai seorang ODP 2 minggu aja merasa di sosial media, di handphone ini agak tertekan, terkucilkan. Ya, terkucilkan, tersudutkan gitu. Orang mandang sudah ini Randa baru dari sana, seolah-olah menakutkan. Terus padahal sampean menjalani karantina. Padahal menjalani karantina di rumah dulu. Itu aja orang masih beranggapan negatif, dan saya merasa kok agak gak nyaman ya dengan status ODP. Nah, itu satu. Yang kedua, saya tidak bisa membayangkan bagaimana orang yang sudah positif. Nah, orang yang sudah positif ini kan pertama dirinya merasa tertekan, yang kedua keluarga merasa ya imbas, terintimidasi oleh lingkungan. Seharusnya orang-orang yang kayak gini, nah ini kata salah seorang teman saya itu, yang pemerintah akan sulit sekali untuk memutus rantai virus ini. Dikarenakan apa? Dikarenakan itu, ketika ada seorang yang baru pulang atau merasa ada gejala di dalam dirinya, dia akan takut lapor. Saya menjamin itu. Karena takut efeknya seperti itu. Efeknya tersudutkan, efeknya merasa
merasa anu lah, terdistorsikan gitu. Oke, mungkin itu salah satu faktor sebab kenapa ada, andai kata ada orang yang habis dari luar kota, habis dari perjalanan, kemudian dia tidak melapor, mungkin itu salah satu sebabnya, karena mereka akan secara otomatis sistem sosial ini akan memunculkan mereka. Betul. Mungkin seperti itu ya. Salah satu faktor ini, salah satu faktor. Orang itu pasti merasa ketakutan ketika misalnya ada gejala sesak, batuk, terus Itu sudah fobia paranoid yang tidak itu sudah menakutkan sekali. Karena Menakutkan sekarang kalau ada apa ya? Sekarang ada pameo begini. Untuk saat ini kentut lebih dihargai daripada batuk. jadi so. Iya benar. Iya. Jadi masyarakat itu lebih memilih untuk dikentutin daripada melihat orang yang batuk. Langsung semuanya berpandangan sinis ya. Ya, mungkin dari sini kita bisa memberikan pembelajaran kepada masyarakat bahwasanya kalau orang yang sudah berstatus ODP dan dia sudah karantina mandiri, berisolasi mandiri, artinya sebenarnya sudah melalui SOP yang sudah standar. Ada prosedur sudah kita jalankan. Jadi kemarin saya sempat berpikir begini Mas Rangga, kenapa ya ada beberapa orang, ya ini kasus klaster Goa itu di sini di kota ini sendiri ada 6 orang, dan sedangkan media beberapa saat lalu melaporkan hanya 3 orang yang melapor, dan 3 orang ini kan tidak melapor. Saya berpikir ini apa sih maunya orang ini? Ini kan akan membuat resah masyarakat dan lain sebagainya. Tapi setelah mendengar penjelasan dari Mas Randa ini, saya berpikir, oh iya betul. Mungkin orang-orang yang tidak melapor ini karena dia belum siap dengan sanksi sosial, dia belum siap dengan efek sosial yang akan mereka tanggung. Betul begitu Mas Randa? Ya, jadi intinya kita harus, apalagi yang positif, yang kemarin ada yang seperti iya, positif betul, itu kan, itu berimbas sekali dengan pertama personal dia, mentalnya jadi sedikit banyak jadi terganggu lah. Betul. Yang kedua keluarganya, bahkan satu statement dari mereka yang positif kemarin adalah ada salah satu tetangganya yang pindah sampai pindah kontrakan, sampai pindah tempat tinggal karena menghindari daerah daerah yang dia tetapi ya. Jadi begini, ada juga kasus seorang ini sudah PDP meningkat ya, di atasnya ODP kan PDP ya, pasien dalam pantauan. Ada sebuah kasus PDP, dia memberontak ke tenaga medis untuk dia tidak mau dirawat. Nah, kemudian dia juga mengancam tenaga medis ini Mas Randa, di media sosial ada ya. Dan kemudian dia dipulangkan. Ya karena kan ini sudah mengancam tenaga medis, dia khawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian tenaga medis terpaksa memulangkan orang tersebut. Ya. Jadi orang di komentar itu banyak yang mencibir dan nyinyir dan lain sebagainya. Tapi kalau setelah saya mendengar penjelasan dari Mas Randa, mungkin ini juga butuh kerjasama antara elemen seluruh masyarakat agar ayo kita support mereka, jangan dikucilkan, jangan memandang ini sebuah aib, karena siapa yang mau sih, ya kan? Kemarin ada salah satu di kota, saya sedikit cerita, salah satu di kota di Jawa sih, di bagian barat itu. Jadi beliau statusnya ODP juga, ODP di salah satu wilayah. Ketika itu di salah satu wilayah, ada ODP kan isolasi mandiri. Ketika mereka sudah menjalankan isolasi mandiri, bagus warganya. Jadi warganya support. Selain semangat, selain motivasi, jadi tetangganya juga kadang mengantarkan makanan, luar biasa, mengantarkan keperluannya, mengantarkan dengan sukarela. Jadi orang yang ODP itu merasa, aku ini merasa diuangke, maksudnya aku ini merasa dihargai di sekitar sini. Seharusnya begitu ya. Jadi baru status ODP. Iya, jadi harapan saya tidak usah lah
nggak usah ngasih dan lain, nggak usah, cukup tidak mengucilkan dan memberikan semangat dan motivasi. Tapi kemarin yang sempat positif dan alhamdulillah sekarang sudah negatif hasilnya, itu saya baca di beritanya itu dia sempat ada beberapa orang melalui personal dia video call dan ada teman-temannya yang memberi semangat. Itu kan membangkitkan lagi semangat seseorang itu kan bisa menumbuhkan imunitas dalam diri seseorang juga ya, dan itu sangat mempengaruhi dalam proses penyembuhan kalau orangnya sudah positif ya. Jadi dulur-dulur sekalian, beberapa hal tadi yang harus kita ketahui kenapa orang-orang yang PDP, ODP kadang itu tidak mau menjalani SOP standar medis yang ada. Mungkin salah satu faktornya itu karena ada beberapa masyarakat yang masih memandang dengan pandangan sinis, Jadi sekali lagi monggo kita kuatkan mereka, kita butuh kerjasama secara totalitas tanpa pandang bulu. Siapapun mereka kita support karena ini kita sama-sama memutus rantai. Betul, karena ini bukanlah sebuah aib, ini murni sebuah musibah. Betul sekali. Siapapun tidak mau menerima ini dan siapapun juga tidak akan menyangka kalau seandainya dia nantinya akan yang positif. Semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungi kita semuanya dan negeri kita, terutama negeri kita dan umumnya untuk seluruh dunia. Semoga penyakit ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian dulu wawancara singkat saya dengan mantan ODP ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.